Setelah proklamasi kemerdekaan melalui sidang PPKI, Soekarno dan Hatta dipilih sebagai presiden dan wakil presiden. Itu menunjukkan bahwa Indonesia telah benar-benar menjadi sebuah bangsa dengan ditandainya kepemimpinan dua tokoh ini. Tetapi sebenarnya ini adalah tonggak awal bangsa Indonesia berdiri menjadi bangsa yang besar. Hambatan-hambatan harus dilalui seperti misalnya upaya Sekutu dan Belanda untuk menguasai Indonesia kembali. Tidak berhenti sampai di situ, bahkan pemberontakan-pemberontakan di dalam negeri merongrong kedaulatan bangsa untuk melangsungkan pemerintahan di Indonesia. Sejak 4 September sampai 14 November 1945 terbentuklah kabinet pertama bangsa Indonesia, yaitu Kabinet Presidensial. Tampak nyata adanya sentralisasi kekuasaan yang dipegang oleh Presiden yang dibantu KNIP, oleh sebab MPR, DPR, dan DPA belum terbentuk ketika itu. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan beberapa maklumat yang berisi bahwasannya KNIP berubah menjadi lembaga legislatif, pembentukan partai-partai politik, serta sistem pemerintahan yang awalnya presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Dalam kurun waktu 1945 hingga 1950, sistem pemerintahan parlementer setidaknya terjadi 8 kali periode dengan 5 kali pergantian Perdana Menteri. Kabinet pertama dipimpin oleh Perdana Menteri, yaitu Sultan Syahrir. Selama 4 periode, Sultan Syahrir menjabat sebagai Perdana Menteri. Syahrir mendapatkan beban yang sangat berat. Puncaknya, pada saat agresi militer Belanda yang kedua, Sultan Syahrir dianggap gagal dalam hasil perundingan, sehingga akhirnya menyerahkan mandat ke Presiden. Selanjutnya, Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri yang menjalankan program-program dari Sultan Syahrir juga tidak mampu bertahan lama dan dinyatakan demisioner karena mundurnya 5 orang menteri dari Partai Masyumi. Perdana Menteri dijabat selanjutnya oleh Muhammad Hatta. Kabinet ini pun berakhir karena kondisi politik waktu itu masih berada dalam bayang-bayang ancaman perang dan konflik di dalam negeri, serta ditangkapnya beberapa tokoh politik oleh Belanda. Pendirian PDRI mengakhiri masa pertamanya menjadi Perdana Menteri, tetapi setelah PDRI dibubarkan, maka Muhammad Hatta kembali menjadi Perdana Menteri walaupun program kabinetnya tidak pernah diumumkan. Tetapi usaha dan kebijakannya disesuaikan dengan kepentingan negara, dan waktu itu memberikan andil besar bagi kelangsungan perpolitikan bangsa Indonesia. Ketika RI tergabung di dalam RIS, Mr. Sutanto Tirto Prodjo diangkat menjadi Perdana Menteri yang berperan penting dalam transisi RI menjadi RIS, sedangkan ketika RI kembali berdaulat, Muhammad Hatta kembali menjabat sebagai Perdana Menteri